Halo sahabat Aseva, sebelum lanjut untuk nonton video ini jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng di sini biar kalian nggak ketinggalan nih nonton video-video terbaru dari kita. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 artis Hollywood yang pernah terjerat kasus narkoba. Kira-kira siapa aja sih? Pertama nih ada Angelina Jolie teman-teman. Pasti kalian udah nggak asing lagi siapa sih Angelina Jolie? Angelina Jolie merupakan pemeran film Mr. and Mrs. Smith. Ini udah terkenal banget. Nah dia ini udah mengenal narkoba sejak usianya belasan tahun. Di masa mudanya dia tuh sering dibully sama teman-teman sekolahnya karena dia memiliki badan yang terlalu kurus dan menggunakan kacamata. Mantan istri Brad Pitt ini dia tuh ngaku udah coba beberapa jenis narkoba. Sejak usianya menginjak 20 tahun dia tuh udah nyoba kayak kokain, heroin, ekstasi, bahkan LSD teman-teman. Nah itu tuh dikutip dari wawancaranya dia pada tahun 1998 di Daily Mail. Selain narkoba nih guys, masa kelamnya juga ditambah dia tuh udah depresi, terus dia anoreksia. Meski kecanduannya cukup parah, dia ini berhasil ngelewatin semuanya. Tapi sekarang Angelina Jolie tuh udah bersih dan bebas dari narkoba. Terutama sejak dirinya berperan sebagai Lara Croft di film Tomb Raider. Berkat aktingnya yang memumpuni nih, namanya tuh udah melesat di Hollywood. Siapa sih yang gak kenal Angelina Jolie? Dia tuh udah gak berhubungan lagi sama obat-obatan terlarang. Hal ini dibuktikan dengan peran sertanya dalam beberapa kegiatan kemanusiaan yang diusung oleh PBB. Nah, salah satunya tentang Suriah. Tuh, kalian tahu gak sih korban perang Suriah? Dia tuh kerap berkeliling dunia loh untuk melakukan kegiatan sosial ini. Selanjutnya ada Lindsay Lohan nih teman-teman. Lindsay Lohan, kalian pasti udah gak asing kan sama filmnya yang balap-balap itu loh, yang pakai mobil kodok. Oh, judulnya Herbie. Nah, pemeran Herbie ini, Lindsay Lohan ini di Hollywood itu terkenal menggunakan narkoba dan alkohol. Nah, di tahun 2007 dia ini pernah ditangkap sama polisi dengan tuduhan dia ini ingin mencelakai ibundanya sendiri dan asisten pribadinya. Nah, saat itu ketika diperiksa, Lindsay itu diketahui memiliki kokain yang jumlahnya di bawah 0,05 gram. Nah dia ini di bawah pengaruh obat dan mengemudi dengan lalai. Tapi hal ini nggak ngebuat dia jera teman-teman. Dia ini tetap kembali menjadi pecandu alkohol dan narkoba. Nah pemeran bintang film Herbie ini akhirnya menyerahkan diri dan menjalani rehabilitasi agar dia bisa terlepas dari kecanduan narkobanya. Kehidupan Lindsay perlahan-lahan itu mulai balik teman-teman. Di tahun 2015 dia tuh tertangkap kamera sedang membawa Al-Quran. Wow, kaget nggak sih? Lindsay mengatakan kalau dia adalah orang yang terbuka untuk mempelajari berbagai agama. Artis yang kini berusia 32 tahun ini kemudian ngaku kalau dia mendapat pengalaman spiritual. Ya nggak sih, udah belajar beberapa agama loh dia. Nah, Lindsay juga diketahui pernah menjadi relawan untuk korban perang Suriah. Sama dong kayak Angelina Jolie. Nah, dia ini bahkan rela menghabiskan waktu liburan akhir tahunnya untuk mereka. Ih, patut diapresiasi banget gak sih? Yang ketiga ada Drew Barrymore. Siapa sih yang nggak tahu dia juga? Dia ini salah satu pemeran film di Charlie's Angel. Nah, siapa yang nggak tahu film itu? Film itu tuh udah populer di tahun 2000-an teman-teman. Film yang mengisahkan tentang 3 orang agen perempuan ini diperankan oleh Cameron Diaz, Lucy Liu, dan salah satunya ada Drew Barrymore. Beranjak remaja nih teman-teman, ternyata sang ibulah yang membawa dia pertama kali ke klub malam dan dia jadi mengenal pertama kali tuh kayak obat-obatan, alkohol. Sejak Barrymore menginjak umur 13 tahun teman-teman, kelakuan ini makin gak terkendali. Alhasil dirinya masuk panti rehabilitasi deh. Pengalamannya ini jadi ditulis sama dia di dalam buku autobiografi dan diberi judul Little Girl Lost. Dengan segala pengalaman yang Barrymore alami dari kecil nih teman-teman, ada hal yang buatnya tetap bertahan. Nah dia kan masih remaja nih, dia pasti masih bingung untuk cari jati dirinya dia. Pamornya pun meredup saat itu hingga pemilik nama Drew Blythe Barrymore ini kembali terlibat dalam proyek film seperti Firestarter and Cat's Eye. Perlahan karirnya dia tuh udah mulai mencuat lagi teman-teman, udah mulai naik lagi dan namanya udah mulai membaik, apalagi dia tuh udah dapet puluhan nominasi dan penghargaan pun sudah dia dapeti. Selanjutnya yang keempat ada Macaulay Culkin. Macaulay Culkin pemeran film Home Alone loh teman-teman, tahu gak sih Home Alone? Home Alone itu dulu menemani masa kecilku banget tuh, film ada di mana-mana. Nah perannya dalam Home Alone ini memberikan Culkin ketenaran sampai saat ini. Kalian tahu gak sih, follow IG-nya juga nggak? Nah, Home Alone menjadi film terlaris pada tahun 1990 dan Home Alone 2 Lost in New York itu pada tahun 1992. Culkin bermain akting di beberapa film setelahnya, juga sempat menjadi bintang video klip Black or White dari lagunya Michael Jackson. Tahu nggak sih lagunya? Black or White. Namun sangat disayangkan guys, pada September tahun 2004, Culkin ditangkap oleh pihak berwenang di Oklahoma.
karena memiliki 17,3 gram marijuana dan 2 zat yang tidak diresepkan. Dia diberi hukuman 1 tahun penjara, namun ditangguhkan dan dikenakan biaya pengadilan sebesar $450 Amerika Serikat. Banyak orang berspekulasi bahwa absen panjang Culkin dari dunia Hollywood ini dikarenakan narkoba mengambil alih hidupnya. Banyak tabloid juga yang mendokumentasikan penampilan Culkin yang terlihat kurus, keriput, dan memiliki tatapan kosong. Serem banget gak sih? Namun, Culkin memiliki suatu pandangan terkait penggunaan obat terlarang. Culkin telah menjalani program rehabilitasi dan sekarang itu udah bebas dari kecanduan narkotika. Ih, ganteng banget ya pasti dia sekarang. Nah, Culkin sempat kembali di dunia akting dengan muncul dalam film buatan temennya, Seth Green, berjudul Changeland. Nah, Culkin bahkan mengikuti audisi untuk Once Upon a Time in Hollywood, karya Quentin Tarantino. Meski demikian, Culkin ini nggak terlalu aktif lagi di dunia akting, namun Culkin akan terus memiliki gambaran aktor cilik Hollywood yang sukses. Yang terakhir ada Miley Cyrus, kalian tahu nggak lagunya? Lanjut, artis cilik Disney ini, Miley Cyrus, pernah mengakui ketergantungannya dengan narkoba. Pada tahun 2013, di ajang MTV Emma Awards, mantan bintang film Hannah Montana ini sedang menjadi pembicaraan di banyak media, teman-teman. Pasalnya, ketika sedang menerima penghargaan video musik terbaik atas Wrecking Ball, Miley terlihat menghisap setengah batang marijuana. Apa sih marijuana? Atau bisa disebut juga dengan ganja nih teman-teman. Atas insiden tersebut, tayangan ulang Emma Award di sejumlah negara pun harus mengalami proses sensor. Gitu. Dirinya sempat menempuh waktu yang lama banget untuk keluar dari ketergantungan barang haram tersebut. Bintang Hannah Montana ini juga mengaku sedang berusaha keluar dari ketergantungan ganja nih teman-teman pada akhir tahun ini. Jadi menurut kalian gimana nih? Siapa yang paling menarik dari kelima kisah artis Hollywood yang sudah pernah terjerat kasus narkoba? Nah teman-teman, dari cerita tadi bisa kita simpulkan bahwa ketergantungan narkoba itu bisa pulih kok. Asal dengan tekad dan keinginan menjadi lebih baik yang dibantu dengan mengikuti program rehabilitasi narkoba yang telah tersertifikasi dan terpercaya. Di Aseva Gria Pusaka, pusat rehabilitasi narkoba swasta mampu memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara optimal. Kalian bisa cek sosial media dan website kita di bawah ini. Pulihkan dirimu, selamatkan generasimu.